pastikan BRI Liga 1 akan gunakan VAR. PT Liga Indonesia Baru atau LIB merespon banyaknya keputusan kontroversial wasit. Teknologi video asisten referee atau VAR pun akan diterapkan di BRI Liga 1 2021. Keputusan-keputusan kontroversial wasit sudah banyak mewarnai laga-laga Liga 1 dan Liga 2 2021 yang belum lama ini baru bergulir lagi. Desakan untuk meningkatkan kualitas wasit pun dialamatkan ke PSSI dan PT LIB. PSSI meresponnya dengan berjanji akan menyelidiki keluhan-keluhan terhadap wasit dengan ancaman sanksi jika terbukti bersalah. Sementara PT LIB siap-siap merogoh kocek dalam-dalam untuk membawa VAR ke Indonesia. Kami sudah mulai berdiskusi dengan PSSI soal VAR. VAR akan kita jalankan. Ketum sudah bilang mau tidak mau jadi tim akan dibentuk PSSI dan LIB. Ada tim ad hoc diputuskan dalam waktu dekat, kata Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita saat ditemui wartawan Jumat 29 Oktober 2021. VAR mungkin akan digunakan musim depan, tapi saya berharap di akhir musim ini bisa diuji cobakan. Bagusnya semua laga pakai VAR, tetapi kami sudah tahu dalam seminggu ada pertandingan di mana saja. Di setiap pertandingan di titik mana yang kira-kira membutuhkan VAR, ujarnya. Polanya nanti pakai mobile system, pakai kontainer jadi bisa pindah. Jadi untuk 9 pertandingan kami bisa menggunakan 3 set misalnya. Kalau pertandingan ini pindah ke sana ke sini, kalau pakai sistem seri memindahkan. Katanya lagi. Ditambahkan Lukita tak masalah ongkos mendatangkan teknologi VAR mahal. Dengan segala kontroversi wasit, teknologi VAR sudah tak bisa ditunda-tunda lagi. Yang penting masalah kepemimpinan wasit yang kerap menjadi pembicaraan bisa teratasi. Penonton dan semua peserta kompetisi pun bisa puas dengan keputusan yang diambil pengadil lapangan. Satu set VAR mencapai 6 juta dolar AS atau sekitar 85 miliar. Itu nanti penggunaannya bisa pindah-pindah dari satu stadion ke stadion lain, tutur Lukita. Untuk tahap awal kami akan membeli satu set VAR. Kalau nanti kompetisi kembali ke format semula, kandang dan tandang, kami harus membuat klaster VAR agar tidak jauh perpindahannya, ucapnya. Hasil pertandingan Madura United versus Arema FC. Madura United berhadapan dengan Arema FC pada lanjutan Liga BRI 2021. Berikut ulasan pertandingannya, selamat menyaksikan. Timnas Indonesia daftarkan 30 pemain di Piala AFF 2020. Sintayong bawa pemain keturunan Timnas Nasional atau Timnas Indonesia dan 9 negara lain kontestan Piala AFF 2020 diizinkan membawa 30 pemain ke ajang 2 tahunan tersebut. Banyaknya pemain yang dapat didaftarkan membuat pelatih Timnas Indonesia Sintayong akan membawa pemain keturunan ke Piala AFF 2020 yang digelar pada 5 Desember 2021 hingga 1 Januari 2022 tersebut. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF awalnya meminta 10 negara kontestan Piala AFF 2020 untuk mendaftarkan 23 pemain. Namun karena pertimbangan pandemi COVID-19, AFF mengubah aturan dengan mengizinkan seluruh tim mendaftarkan 30 pemain. Alasan ditambahkannya jumlah pemain yang didaftarkan karena pandemi COVID-19 membuat kondisi fisik pemain tak seprima biasanya. Kepastian AFF merevisi aturan tersebut diungkapkan Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF Tran Quoc Tuan. Kami telah bertemu dan merevisi aturan turnamen agar sesuai dengan situasi saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Dengan demikian, setiap tim diizinkan mendaftarkan 30 pemain dan 20
official, kata Tran Quoc Tuan mengutip dari media Vietnam Zing News. Seperti yang sudah disinggung di atas, penambahan jumlah pemain membuat Sintayong bakal memanggil sederet pemain keturunan ke tubuh timnas Indonesia. Sekedar informasi, sederet pemain keturunan telah menunjukkan niat membela skuad Garuda. Pemain keturunan yang menunjukkan niat pun bukan pemain sembarangan. Mereka ialah Kevin Dix yang bermain bersama FC Copenhagen di kasta teratas sepak bola Denmark, serta Sandy Walsh yang merumput di Liga Belgia bersama KV Mechelen. Kevin Dix yang mentas sebagai fullback kanan tampil produktif bersama Copenhagen musim ini. Dari 23 pertandingan, Kevin Dix mengoleksi 7 gol dan 5 assist. Satgas Anti Mafia Bola disebut sudah bubar tapi masih nongol di BRI Liga 1. PT LIB berikan jawaban. Satgas Anti Mafia Bola disebut telah bubar sejak tahun lalu. Namun unit khusus bentukan Mabes Polri itu justru masih aktif di BRI Liga 1 2021-2022 dan Liga 2 2022. Direktur PT Liga Indonesia Baru atau LIB, Sujarno, mengatakan bahwa keberadaan Satgas Anti Mafia Bola di BRI Liga 1 dan Liga 2 adalah wujud dari kerjasama PSSI dengan Mabes Polri sebelum kompetisi bergulir. Ada perjanjian kerjasama antara PSSI dengan Mabes Polri pada 22 Juli 2021, kata Sujarno kepada bola.com Senin 1 November 2021. Ada 9 ruang lingkup kerjasama, yang satu diantaranya penegakan hukum terhadap mafia sepak bola dengan cara pencegahan dan penindakan terhadap mafia sepak bola. Jelas purnawirawan polisi berpangkat terakhir Irjen itu. Namun Sujarno tidak menjawab apakah Satgas Anti Mafia Bola yang mengawasi BRI Liga 1 dan 2 adalah unit baru atau lanjutan dari Satgas Anti Mafia Bola pimpinan Hendro Pandowo. Mantan Ketua Satgas Anti Mafia Bola, Hendro Pandowo, memastikan bahwa masa tugas unit yang pernah dipimpinnya pada 2018-2020 itu telah berakhir sejak 20 Agustus 2020. Satgas Anti Mafia Bola yang saya pimpin telah berakhir pada 20 Agustus 2020. Sejak Agustus 2020 sudah tidak diperpanjang masa tugasnya, kata Hendro dinukil dari Detik. Hendro yang saat ini menjabat sebagai Wakapolda Metro Jaya mengaku tidak tahu dengan keberadaan unit yang disebut sebagai Satgas Anti Mafia Bola di BRI Liga 1 dan Liga 2. Saya tidak tahu siapa yang ada di lapangan dan menegakkan rompi Satgas Anti Mafia Bola, jelas mantan Karo Provos Div Propam Polri itu. Dalam pemberitaan di lamanya pada 23 Juli 2021, PSSI bersepakat dengan Mabes Polri untuk bekerja sama meliputi rekomendasi dan pemberian izin, bantuan pengamanan dan penegakan hukum, kesehatan, dan hubungan luar negeri. Perjanjian antara PSSI dengan Mabes Polri tertuang pada surat bernomor 12/PSSI/8 2021 dengan nomor PKS/278/2021 tentang penerbitan rekomendasi atau pemberian izin bantuan pengamanan, penegakan hukum, kesehatan, dan hubungan luar negeri dalam kegiatan PSSI.